Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang, Ibu. Iya, Pak Doni, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Sehat. Iya, Alhamdulillah ya, Pak ya. Bapak siang ini akan melakukan coaching ya, Pak? Benar, Ibu. Oh, begitu ya, Pak. Eh, saya sebagai pengamat akan menanyakan beberapa hal ya, Pak. Ibu. Yang pertama adalah target apa yang akan dicapai oleh Pak Doni ini sebagai coach ketika coaching ya, Pak? Ya, target saya adalah Koci dapat mengembangkan keterbukaan, ya, keterbukaan dari apa yang dihadapinya, sehingga ada solusi ya terhadap keadaan daripada Koci itu sendiri. Oh begitu ya Pak ya, sehingga nanti Koci bisa menemukan solusi sendiri ya Pak ya. Benar, Ibu. Ya kira-kira nih Pak Doni akan ke potensi coaching apa yang akan Pak Doni kembangkan? Tadi Pak Doni sudah menyebutkan ya Pak ya, kira-kira apa nih Pak? Ya, yang akan saya kembangkan di sini adalah menimbulkan kesadaran dari Koci itu sendiri. Terus saya mencoba menjadi pendengar yang baik dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Doni, jadi Pak Doni nanti akan mengembangkan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan baik ya Pak ya. Benar, Nah, Ibu. kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai dari coaching nanti, Pak Doni? Ya, indikator yang akan saya capai, Ibu, ketika saya menggali informasi, diharapkan Koci dapat memberikan informasi yang sebenarnya bermanfaat bagi Koci itu sendiri. Kedua, indikatornya adalah di awal sebelum melakukan coaching, saya memberikan tujuan utama daripada apa yang akan kita lakukan gitu. Selain itu mengidentifikasi, menggali serta menggali rencana aksi ya. Selanjutnya saya juga akan komitmen lakukan terhadap coach agar muncul komitmen dari coach itu sendiri serta tanggung jawabnya. Sehingga indikator-indikator yang diinginkan dalam rangka coach dapat menemukan permasalahannya dapat tercapai, Ibu. Iya, luar biasa sekali ya Pak. Bapak sudah memenuhi kriteria Alur Tirta. Semoga berhasil ya Pak. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mohon arahannya. Selamat siang Ibu. Saya lihat Ibu terlihat bingung. Apakah ada yang ketinggalan di rumah Ibu? Selamat siang Bapak. Aduh, Bapak bisa saja. Apakah terlihat di wajah saya, Pak? Aduh, mohon maaf Pak. Bapak ada waktu sebentar, saya ingin curhat. Dengan senang hati, Ibu. Kira-kira Ibu memiliki masalah apa ya? Jadi begini Pak, kemarin saat rapat guru, wakil kesiswaan mengeluhkan tentang sikap siswa yang masih kurang disiplin serta partisipasi dari orang tua yang masih belum maksimal dalam membantu meningkatkan kedisiplinan siswa, Pak. Jadi wakil kesiswaan mengarahkan kepada guru-guru untuk lebih intensif dalam mengawasi siswa dan wali kelas untuk membangun komunikasi kepada orang tua. Berarti masalahnya tentang kedisiplinan dan partisipasi orang tua yang kurang ya, Bu. Jadi apa yang menjadi tujuan kita ini, Bu? Saya ingin membantu meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi orang tua, Pak. Ya, kira-kira situasi seperti apa yang ingin Ibu inginkan? Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa mendukung wakil kesiswaan mencapai tujuan dengan menerapkan budaya positif dan penerapan KSE.
Oh, baik, Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan bagaimana Ibu bisa mendukung wakil kesiswaan dalam mencapai kedisiplinan dan partisipasi orang tua melalui budaya positif dan penerapan KSE. Apa saja usaha-usaha yang sudah Ibu lakukan dalam mencapai tujuan ini, Ibu? Untuk mendukung kesiswaan mencapai tujuannya, saya melakukan diseminasi tentang budaya positif dan penerapan KSE serta mengevaluasi visi misi melalui Bagja. Adakah program yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung budaya positif dan penerapan KSE? Lalu dikuatkan juga melalui visi misi untuk kegiatan yang akan dijalankan agar mencapai tujuan, terutama kedisiplinan siswa, supaya tumbuh dari motivasi intrinsik dan kolaborasi orang tua. Baik, Ibu sudah berusaha membuat rencana dengan harapan dapat membantu kesiswaan. Lalu strategi apa yang Ibu perlu lakukan untuk kedisiplinan siswa dan partisipasi agar meningkat dengan budaya positif dan penerapan KSE yang Ibu sebutkan tadi? Menurut saya adalah yang pertama, budaya positif dibuat dalam lingkup kecil terlebih dahulu, yaitu di kelas. Melalui keyakinan kelas yang dibuat oleh semua guru mata pelajaran, wali kelas maupun bimbingan konseling. Kemudian jika ada perbaikan dalam sikap yang perlu diperbaiki oleh siswa, semua pihak sekolah melakukan langkah segitiga restitusi secara berkolaborasi, karena tidak cukup hanya satu atau dua guru saja yang menjalankan peran tersebut, karena dengan kolaborasi supaya motivasi intrinsik siswa muncul yang akhirnya nantinya akan menjadi kesadaran diri, Pak. Maaf Ibu, tadi Ibu menyebutkan dari lingkup kecil terlebih dahulu. Ya Bu, adakah hal yang besar lainnya yang bisa Ibu lakukan agar tercapai tujuan Ibu tadi? Untuk hal besarnya menurut saya adalah pada iklim sekolah, di mana budaya positif dapat diterapkan menjadi suatu program sekolah. Bagaimana sekolah bersama dengan orang tua merumuskan tujuan budaya positif secara bersama-sama. Adanya keterlibatan yang melibatkan orang tua pada budaya positif maupun penerapan KSE. Misalnya, adanya keterlibatan orang tua dalam tugas di rumah sehingga partisipasi orang tua meningkat dan mengetahui tujuan ketercapaian anak, sehingga saat di rumah pun orang tua dapat membantunya, Pak. Kemudian bagaimana dengan penerapan KSE yang ingin Ibu lakukan? Sama halnya dengan budaya positif KSE, perlu dikembangkan dimulai dari lingkup yang kecil, yaitu kelas. Di sini bisa diintegrasikan di dalam RPP atau secara eksplisit dalam kegiatan proyek profil Pancasila. Kemudian ke ruang lingkup yang lebih besar, yaitu iklim sekolah. Semua pihak bersama-sama secara kolaboratif, bekerja sama termasuk partisipasi orang tua dalam keterlaksanaan program yang menunjang pemberdayaan KSE ini, Pak. Baik, Ibu, apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu dalam membantu kesiswaan? Satu, adanya peranan kolaborasi semua pihak termasuk partisipasi orang tua. Yang kedua, munculnya kesadaran diri siswa terhadap keyakinannya, sehingga terciptanya well-being ekosistem di sekolah. Bagaimana Ibu penerapan keyakinan yang Ibu harapkan? Siswa memiliki motivasi intrinsik tentang tanggung jawab, menghormati, menghargai nilai profil Pancasila. Di sini ada beriman, kemudian berkebinekaan, berpikir kritis, mandiri, gotong royong, dan juga kreatif, Pak, di sini. Well-being ekosistem seperti apa yang Ibu harapkan dari yang ingin Ibu terapkan? Adanya rasa senang, kemudian bahagia, suasana kondusif, dan nyaman tentunya. Warga sekolah yang memunculkan motivasi intrinsik kepada kegiatan sekolah, Pak.
Menarik sekali ya Bu. Lalu setelah ini bagaimana Ibu menjalankan komitmen terhadap rencana aksi Ibu? Menurut saya, rencana aksi ini perlu dibuat indikator kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian adanya refleksi dari evaluasi serta rencana tindak lanjut yang didiskusikan bersama sekolah dengan melibatkan partisipasi orang tua pastinya, Pak. Ide yang bagus ya Bu. Baik Bu, siapa dan apa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Yang dapat membantu komitmen adalah yang pasti satu, kepala sekolah beserta wakil, staf, dan jajarannya. Kemudian yang kedua, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik serta orang tua. Yang ketiga, diskusi refleksi terhadap kegiatan sekolah, evaluasi dan rencana tindak lanjut perbaikan. Serta yang keempat adalah program atau kegiatan sekolah yang mendukung budaya positif dan penerapan KSE yang dituangkan ke dalam visi dan misi, Pak. Super sekali, Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana Ibu agar secepatnya kedisiplinan dapat ditingkatkan? Secepatnya, Pak. Yang pertama saya lakukan adalah berbicara dengan kepala sekolah. Kemudian dengan dukungan beliau, saya akan mencoba berdiskusi bersama-sama pada saat rapat penyegaran. Semangat ya Bu, telah berhasil membantu kesiswaan dalam mengembangkan kedisiplinan. Baik Bapak, terima kasih juga telah mendengarkan curhatan saya dan membantu saya menggali kesadaran diri sehingga saya menjadi tahu apa yang seharusnya saya lakukan. Terima kasih Pak Doni atas waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai ya Pak Doni coachingnya. Ada beberapa, saya selaku pengamat akan ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tujuan yang disampaikan coach itu sudah sangat jelas ya, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya tentang bagaimana membantu wakil kesiswaan dalam meningkatkan disiplin siswa dan keterlibatan kolaborasi orang tua. Yang kemudian identifikasinya terlihat sekali pertanyaan yang berbobot dari Pak Doni yang Pak Doni ajukan itu yang menggali potensi coaching, di mana Pak Doni sebagai coachnya memberikan pertanyaan sehingga Bu Ika sebagai coach itu menyadari sebenarnya apa sih yang harus dilakukan. Jadi Pak Doni bisa menggali potensi Bu Ika sehingga Bu Ika mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Dari tadi Bu Ika bingung, sekarang menjadi tahu hal apa yang dilakukan ketika membantu wakil kesiswaan. Ya. Yang ketiga adalah rencana aksi nih Pak Doni. Mengenai permasalahan coach itu membuat pertanyaan, Pak Doni ini bisa mengarahkan coachi Bu Ika yang positif ya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi Bu Ika di sini berkat pertanyaan Pak Doni yang berbobot itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian di sini terlihat nih ketika Pak Doni bertanya, menanyakan komitmen nih, sehingga membuat coach itu menjadi yakin akan keputusannya dan tahu langkah apa saja yang akan diambil nih Pak Doni. Jadi baik. Pak Doni ini sudah super sekali nih, sudah mengikuti Alur Tirta. Ya, terima kasih Bu atas arahannya dan masukannya. Iya. Bagaimana nih perasaan Pak Doni ketika sudah melakukan coaching ini, Pak? Ya, alhamdulillah Ibu, perasaan saya senang dan bahagia ketika coach merasa menemukan solusi dari permasalahannya sehingga timbul kesadaran dan coach termotivasi. Luar biasa sekali ya Pak, bisa membangun coaching menjadi termotivasi. Nah kemudian kira-kira ada nggak ya Pak kompetensi apa lagi ya yang akan Pak Doni observasi berdasarkan hasil dari coach yang Pak Doni lakukan tadi? Ya, saya akan lebih fokus lagi ke dalam kompetensi menimbulkan kesadaran.
kesadaran dan juga lebih mengarah ke pertanyaan berbobot. Jadi sehingga lebih dalam lagi dalam menggali, mengidentifikasi, dan akan muncul komitmen-komitmen baru. Wah, super sekali, luar biasa ya Pak Doni. Berarti nanti Pak Doni benar-benar menggali potensi yang sebenarnya dimiliki Koci atau Ibu Ika ketika memiliki permasalahan sehingga bisa mencari solusinya sendiri. Selamat ya Pak Doni. Ya, terima kasih luar biasa sekali. Ya, terima kasih Ibu. Salam. Sama-sama. Waalaikumsalam.